Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldi Putra, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam akuntansi syariah, yaitu akuntansi istisna. Materi ini cocok untuk mahasiswa akuntansi, praktisi keuangan, maupun siapa saja yang ingin memahami bagaimana akad istisna dicatat dalam laporan keuangan. Jadi, siapkan catatan Anda karena kita akan belajar step by step dengan santai namun mendalam. Mari kita mulai dengan pengenalan. Apa itu istisna? Istisna adalah akad jual beli dalam Islam untuk pemesanan barang yang akan diproduksi atau dibuat sesuai permintaan pembeli. Jadi, barangnya belum ada saat akad dilakukan, melainkan akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Contoh mudahnya, seorang memesan rumah dengan desain tertentu, memesan kapal, atau bahkan memesan pakaian seragam untuk sekolah. Semua dibuat sesuai kebutuhan pemesan. Ada 3 ciri utama istisna. Pertama, objek barang belum ada pada saat akad. Kedua, barang diproduksi atau dibuat sesuai permintaan pemesan. Ketiga, harga dan spesifikasi ditentukan sejak awal akad. Dalam akuntansi konvensional, istisna ini mirip dengan kontrak pemesan atau kontrak proyek. Supaya akad istisna sah menurut syariah, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukunnya adalah yang pertama, pihak yang berakad, yaitu pemesan dan pembuat barang. Yang kedua, objek akad, yaitu barang yang dipesan dengan spesifikasi jelas. Ketiga, sihat akad, yaitu ijab dan qabul atau pernyataan kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang terakhir ada harga yang ditentukan sejak awal. Sementara syaratnya adalah barang yang dipesan harus bisa diproduksi sesuai spesifikasi yang jelas. Waktu penyelesaian harus disepakati, meskipun lebih fleksibel dibanding akad salam. Pembayaran bersifat fleksibel, bisa dibuka, dicicil, atau ditangguhkan sesuai kesepakatan. Syarat-syarat ini penting agar akad istisna terhindar dari ketidakjelasan dan perselisihan. Sekarang mungkin ada yang bertanya, apa bedanya istisna dengan akad salam? Keduanya memang sama-sama akad jual beli dengan barang yang diserahkan kemudian. Tapi ada perbedaan penting. Dalam akad salam, pembayaran dilakukan penuh di muka. Sedangkan dalam istisna, pembayaran lebih fleksibel, bisa dibayar di muka, bisa dicicil, atau bisa juga setelah barang selesai dibuat. Karena fleksibilitas ini, akad istisna lebih sering digunakan dalam proyek-proyek jangka panjang, seperti manufaktur dan konstruksi. Sekarang, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan akad istisna. Kelebihan istisna yang pertama, fleksibilitas pembayaran, sehingga memudahkan pembeli maupun penjual. Kedua, sangat cocok untuk proyek besar seperti konstruksi, manufaktur, dan pembuatan barang pesanan khusus. Tiga, memberikan kepastian harga sejak awal, sehingga mengurangi risiko fluktuasi harga. Keempat, mendukung perkembangan sektor real karena barang diproduksi sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Namun, akad istisna juga memiliki kekurangan. Yang pertama, ada risiko keterlambatan produksi atau kegagalan penyelesaian proyek. Kedua, jika spesifikasi tidak jelas, bisa menimbulkan sengketa antara pembeli dan penjual. Ketiga, fluktuasi biaya. Bahan baku bisa merugikan produsen karena harga sudah ditentukan sejak awal. Keempat, dari sisi akuntansi, metode pengakuan pendapatan bisa menjadi rumit jika progres sulit diukur dengan tepat. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, bagaimana perlakuan akuntansi untuk akad istisna. Dalam standar akuntansi syariah di Indonesia, khususnya PSAK 104, pencatatan akad istisna biasanya menggunakan pendekatan kontrak jangka panjang
Nah, ada dua metode yang bisa digunakan. Pertama, metode presentasi penyelesaian. Di sini, pendapatan diakui sesuai dengan progres pekerjaan. Kalau proyek sudah selesai 40%, maka pendapatan yang diakui juga sebesar 40%. Metode ini cocok jika progres pekerjaan bisa diukur dengan jelas dan dapat diestimasi dengan andal. Yang kedua, ada metode kontrak selesai. Di sini, pendapatan baru diakui setelah pekerjaan benar-benar selesai dan barang diserahkan kepada pemesan. Metode ini dipakai jika progres sulit diukur atau ada ketidakpastian besar dalam proyek. Sebagai ilustrasi, misalnya perusahaan menerima pembangunan rumah dengan nilai kontrak 500 juta. Jika menggunakan metode presentasi penyelesaian, dalam progres mencapai 50%, maka perusahaan boleh mengakui pendapatan sebesar 250 juta. Tapi jika menggunakan metode kontrak selesai, pendapatan baru akan diakui penuh 500 juta setelah rumah selesai 100%. Itu kira-kira. Sekarang, mari kita lihat contoh sederhana pencatatan jurnal akuntansi istisna. Yang pertama, ketika perusahaan menerima uang muka dari pemesan sebesar 100 juta. Yang berada di debit adalah kas sebesar 100 juta dan yang di kredit adalah utang istisna sebesar 100 juta. Kedua, ketika pekerjaan sudah mencapai 40% dari nilai kontrak 500 juta, maka yang berada di debit adalah utang istisna sebesar 200 juta, yang berada di kredit adalah pendapatan istisna sebesar 200 juta. Yang ketiga, saat proyek selesai 100% dan barang diserahkan, jurnalnya adalah yang berada di debit adalah utang istisna sebesar 500 juta dan yang berada di kredit adalah piutang istisna sebesar 500 juta. Tentunya pencatatan bisa lebih detail lagi sesuai standar PSAK 104, termasuk pengakuan beban produksi dan laba kotor. Tapi gambaran ini cukup untuk memahami alurnya. Hasil kajian dari jurnal yang saya baca tentang penerapan akuntansi istisna pada Bank Syariah Bukopin menunjukkan bahwa akad istisna banyak diterapkan dalam bentuk istisna paralel, yaitu bank bertindak sebagai perantara antara nasabah dan developer. Hal ini penting karena dua akad tersebut harus tetap terpisah agar sesuai syariah. Penerapan PSAK 104 sudah dilakukan, terutama terkait pencatatan pendapatan, piutang, dan aset istisna. Namun ada tantangan, misalnya keterbatasan sistem, kebutuhan sumber daya manusia yang terampil, serta penerapan metode presentasi penyelesaian yang tidak selalu mudah. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti bahwa produk istisna masih belum populer karena rendahnya literasi masyarakat dan promosi produk yang kurang maksimal. Hal lain yang menarik adalah posisi uang muka atau DP sekitar 30% yang berfungsi sebagai komitmen nasabah dan pencatatannya mengikuti aturan akuntansi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi istisna bukan hanya soal teknik pencatatan, tapi juga teknik strategi bank, edukasi masyarakat, dan kepatuhan syariah yang konsisten. Teman-teman, dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa akuntansi istisna bukan hanya sekedar mencatat angka-angka transaksi, tetapi juga bagaimana bank syariah menjaga keadilan, kepastian, dan kepatuhan syariah dalam praktiknya. Akad istisna memberi solusi bagi masyarakat yang ingin membangun atau memesan barang dengan cara bertahap, tanpa harus keluar dari prinsip syariah. Namun, di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga cukup nyata. Bank harus memastikan sistem pencatatan sesuai PSAK 104. Sumber daya manusia yang mengelola transaksi paham akan detail teknis dan masyarakat pun harus lebih mengenal produk ini. Dengan literasi yang baik, istisna bisa menjadi alternatif pembiayaan yang sehat, adil, dan transparan. Bagi mahasiswa, memahami akuntansi istisna juga berarti memahami bagaimana teori diterapkan di dunia nyata, bagaimana akan diterjemahkan ke dalam laporan keuangan, bagaimana risiko dicatat, dan bagaimana transaksi tetap sesuai syariah. Pengetahuan ini bukan hanya bermanfaat untuk belajar, tapi juga untuk di dunia kerja nantinya. Kata akhir, mari
kita sama-sama membangun literasi keuangan syariah yang lebih kuat agar akad-akad seperti istisna bisa semakin dikenal, dipraktikkan dengan benar, dan membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.